Kalau prosesnya dimulai dari panen rata-rata 6 minggu, berapapun luasan yang ditanam, nanti panennya dibagi menjadi 6 petak. Petak pertama diperkirakan cukup untuk 1 minggu. Petak kedua cukup untuk 1 minggu. Petak ketiga 1 minggu, dan seterusnya sampai petak ke-6 kembali ke petak nomor 1. Kalau yang ditanam rumput Zanzibar. Ya, ini keunggulannya, nih proteinnya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa dengan saya Winarno, tukang cerita nutrisi ternak ruminansia. Kali ini saya membantu Gaper, tulisannya GHAPER, untuk membuat video tentang unsur serat, dalam hal ini HPT, hijauan pakan ternak. Kali ini yang topiknya adalah rumput Zanzibar ya. Ini rumput Zanzibar ya, sesuai namanya, Zanzibar adalah salah satu negara di benua Afrika. Zanzibar yang pasti ini lebih tahan kering dibanding rumput yang lain. Batangnya ya kecil-kecil saja ya, sedikit di bawah spidol port marker, tapi ini juga relatif panjang jarak antar ruasnya, sehingga ini keras pasti. Kalau yang dindingnya keras pasti kuat, maka jaraknya renggang ya. Ini Zanzibar. Apakah ini manis? Ya, kita coba. Tidak ada manis-manisnya, tawar. Dan kadar airnya paling rendah. Tetapi pada saat dipanen ya masih tetap di atas 70%. Kadar proteinnya ini tinggi, paling tinggi di antara jenis-jenis rumput yang lain, bisa sampai 18%. Tetapi TDN-nya ya agak rendah karena ini saking kerasnya. Produktivitasnya kurang lebih 600 ton per hektar per tahun, karena ini kan kecil-kecil ya, beda sama pakcong. Batangnya kan besar-besar kalau pakcong. Red Mapir juga besar-besar, ini kecil, paling kecil. Kemudian umur panen ya sama, karena ini keras, ada dindingnya ini ya, batangnya ini keras, maka itu panennya ya 40-50 hari atau rata-rata 6 minggu. Ini umur puncak untuk dipanen ya segini. Ini tentang Zanzibar. Sama ini juga tidak berbulu ya, daunnya, jadi disukai oleh ternak karena tidak berbulu, tidak tajam. Kalau ini ya, daunnya bagus, ini kalau daunnya pasti disukai, tidak membahayakan mulutnya ternak. Kalau prosesnya dimulai dari panen rata-rata 6 minggu, berapapun luasan yang ditanam, nanti panennya dibagi menjadi 6 petak. Petak pertama diperkirakan cukup untuk 1 minggu. Petak kedua cukup untuk 1 minggu. Petak ketiga 1 minggu, dan seterusnya sampai petak ke-6 kembali ke petak nomor 1. Kalau yang ditanam rumput Zanzibar. Ya, ini keunggulannya, nih proteinnya tinggi. Itu secara umur. Kemudian secara fisik, setelah dipanen harus dijemur atau diangin-anginkan, istilah saya dilayukan
sampai bobotnya maksimum tinggal setengahnya. Misalnya ini dipanen kalau ditimbang 100 kilo. Nah, kapan menjemurnya diberhentikan? Ya tergantung dites, 2 jam ditimbang, 2 jam ditimbang. Bila bobotnya dari 100 tinggal 50 atau tinggal 45 atau tinggal 40 kilo, nah itu saatnya harus sudah cukup pelayuannya. Dilanjut dengan proses mekanis, yaitu dengan cara dicoper menjadi hancur lebur, bahkan jadi serabut ya. Kemudian setelah dicampur serat yang lain, dicampur dengan konsentrat dan premik, jadilah pakan komplit. Dilanjut difermentasi tertutup pakai probiotika pengurai serat, tetapi probiotikanya harus sinkron dengan probiotika alami yang ada di dalam perutnya ternak. Diperam, wadahnya harus bisa ditutup rapat dan kedap, kemudian diperam minimum selama 4 minggu, sehingga akan terjadi rumput ini kalau diperam nanti ya proteinnya naik ini 4-6%, TDA-nya juga naik 5-10% ya. Itu fungsinya fermentasi. Quality booster, menurunkan kadar serat kasar, kadar serat sangat kasar, terbaliknya menaikkan TDN, dapat bonus protein naik dan menjadi palatable, menjadi disukai. Kalau di dalam wadah fermentasi tetap ditutup rapat dan kedap, bisa disimpan selama 36 bulan atau 3 tahun. Disitulah bisa terbentuk bank pakan. Sehingga dengan membentuk bank pakan, itu bahan bakunya bisa stabil, tetap tidak berubah-berubah. Komposisi atau formulasinya stabil, tidak berubah-berubah. Ingat, ini ternak ruminansia, berbeda dengan manusia yang maunya menunya ganti-ganti. Sehari 3 kali makan, 3 kali ganti menu. Besoknya lagi ganti lagi, besoknya lagi ganti-ganti terus. Kalau ternak ruminansia berbeda, justru maunya tetap. Umpama masakan itu kita kasih nama capcay, ya harus capcay terus gitu. Itu yang akan meningkatkan atau menjamin palatabilitas, tingkat kesukaan. Dari warna dilihat, walaupun ternak ruminansia tidak bisa melihat warna, hanya hitam putih, tapi hitam putihnya kan bergradasi, dilihatnya tetap. Kemudian dari sisi bau, fermentasi baunya tetap seperti tape atau seperti peyem. Kemudian setelah dijilat rasanya tetap. Ah, itu pasti disukai. Justru tidak ganti-ganti. Kalau ngarit setiap hari, iya, kalau yang diarit sama. Waktu ngarit ke timur dapatnya A, ngarit ke utara dapatnya B, ngarit ke barat dapatnya C, ngarit ke selatan dapatnya D, gonta-ganti terus. Belum lagi kalau hujan, tidak ngarit, ya, pakan seadanya. Nah, disitulah terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan pencernaan, ya. Kalau bahannya tetap, formulanya tetap, sehingga fungsi fermentasi di lambung itu juga stabil. Jadi itulah yang mendukung supaya ternak tetap sehat, produktivitas tinggi, reproduksinya juga bisa normal, dan bisa membentuk cadangan. Oke, demikian dari saya mengenai uraian singkat mengenai rumput Zanzibar. Kemudian ada titipan pesan dari tim Edu Ternak dan tim YouTube, channel YouTube Gaper, bahwa kami akan menyelenggarakan workshop tanggal berapa di di Oktober di Bahagia Farm, 14-15 ya, tanggal 22-23 Oktober di Bahagia Farm, Indramayu, Jawa Tengah.
Sekali lagi tanggal 22-23 Oktober di Bahagia Farm, pemiliknya Ibu Iin, di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Bagi yang berminat silahkan segera daftar, karena tempatnya juga terbatas, kuotanya dibatasi 30 peserta saja. Demikian dari saya, ada kurang ada lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.